Iya, selamat pagi dok. Akhirnya ya dok, bisa ketemu secara Iya, virtual juga sama dok Anggi iya. yang telah menyelamatkan keluargaku dok. Iya, gimana kabarnya si AA Ben, Aka Doci? Nggak, jangan panggil doci-doci lagi, dia suka ngambek dok. Oh, sekarang jadi AA Ben. Aben sekarang. Udah ini, udah tok Aben sekarang. Aben Oslo dok. Oh, AA Ben Oslo, gaya amat. Terus awalnya gimana ya bisa ketemu sama saya gitu loh, mendengar kalau saya bisa menjadi animal communicator tuh gimana ceritanya nih, Bu? Oh iya gini dok, aku cerita dulu ya dok. Pertama Nah, aku ngadopsi dia. Jadi gini dok, pertama kan aku emang punya fobia ya, fobia terhadap hewan peliharaan gitu. Cuma suami kan sama anak-anak memang suka banget, kayak anjing, kayak kucing. Cuma kalau ke anjing aku agak-agak belum terlalu berani gitu. Pas suami nyaranin gimana kalau misalnya kita ngadopsi aja. Oke aku bilang, cuma kan aku karena punya fobia, gimana? Coba aja lama-lama pasti sayang lah karena gitu. Akhir cerita, akhirnya aku menemukan si Aben ini. Nah, pas 3 bulan dia udah sama kita, kan kita sering manggil nih dok nih. Cuma agak aneh juga kok tiap dipanggil nggak pernah lihat, nggak pernah nyamperin, cuek aja dia. Eh, karena suami aku juga kan emang penggiat online ya dok ya, dan kita pertama kali melihara binatang itu, jadi apa-apa tentang kita harus ngapain, apa yang disediain, jadi kita memang lewat online. Nah, nggak sengaja suamiku tuh lihat di YouTube sama di IG, di IG-nya dokter lihat. Terus di situ sama aku, Bun gimana nih? Karena ngelihat anaknya kayak gini, takutnya emang ada penyakitnya gitu dok. ya. Malah aku sampai berpikir takutnya dia nggak bisa dengar. Oh, dikirain tuli Makanya ya. iya, makanya suamiku gimana kalau kayak gitu? Oke lah, aku bilang gitu kan. Nah, suamiku kan yang ngomongin dokter, Ya, betul. gimana gini-gini. Jadi emang pertama emang nggak disarankan sama orang karena emang lagi pandemi gini ya dok ya. Jadi kita nemuin dokter ya dari IG sama YouTube dokter. Oke. Pas udah tuh udah konsul 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 konsul, alhamdulillah ada perubahan-perubahan banyak banget, malah ada perubahan-perubahannya. Iya, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Kalau AA Ben sudah berubah. Mungkin sebenarnya eh, coba saya tampilkan yang chat yang kemarin kali ya, biar kita bisa ada beberapa hal yang ditanyakan oleh suaminya ya. Iya iya dok. Sebentar ya. Tapi memang ada beberapa hal yang waktu itu ada 5 pertanyaan yang diajukan sama suaminya ya, Pak Adi. Hmm, Kalau iya. jadi mungkin di sini bisa kita lihat ada beberapa pertanyaan yang menarik. Mungkin karena setelah 3 bulan mungkin anaknya merasa kok dicuekin nih ceritanya. Hmm, iya. Jadi sebenarnya kan bukan dicuekin ya sebenarnya ya, tetapi mungkin Hmm, karena sibuk atau apa sehingga otomatis merasa si AA bandnya merasa dicuekin. Padahal sebenarnya bukan dicuekin ya, tapi mungkin karena dia tidak puas dengan namanya. Karena iya. dia kan laki-laki nih, bukan cewek. Hmm, Jadi kok aku namanya Doci, dia merasa mendengar Doci itu nama perempuan. Jadi terus nggak cuma hmm, nama perempuan, tapi dia merasa kayak kayak dot gitu loh, kayak dot. hmm, Padahal sebenarnya bukan bukan dot ya, tapi maksudnya mungkin iya. nah, kita mungkin pendengaran docinya akan berbeda lah sama 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 kita ya. Menurut Hmm, si AA Ben, dia dengarnya dot dot sedotan atau waktu itu dia ngasih pertama awal awal ngasih gambaran tuh kayak dot dot bayi sampai bingung ngapain dot iya. bayi ya, apaan sih nih? Iya, karena saya nggak nyaman. Ya sudah deh, saya nanya, emang kamu mau ganti namanya? Iya, agak lama itu Hmm. sebenarnya dia mikir namanya. Mungkin dia lagi searching nama yang bagus buat dia kali ya. Terus dia bilang, saya maunya Benny. Hah? Benny? Iya, Benny kan maco katanya. Ben kan maco. Oh, oke, saya bilang. Berarti dipanggilnya AA Ben. Waktu dia nyebut AA Ben, dia tuh ngasih bayangan AA Rananya.
Mungkin anak laki-lakinya. Oh, berarti Yeah. ingin disamakan karena merasa dirinya laki-laki kali ya. Jadi anak. Ya, karena kan mungkin di rumah tadi Pak Adi suaminya kan cerita punya 2 anak ya, satu laki-laki, satu perempuannya. Karena di pertanyaan selanjutnya ada anak laki-lakinya Rana itu kan suka digigit-gigit ya. Digigit ya kalau tidur. Kalau tidur digigitin, telinganya ditindih-tindih gitu loh. Nah, itu ada perubahan nggak ya waktu saya bilang nggak boleh kayak gitu, malah sebaiknya kebiasaan gigit dan jilatnya itu loh. Nah iya dok, jadi itu juga kan, padahal sama ya dok, yang anak aku yang cowok itu, pertamanya mah sama kayak aku, jadi kayak fobia hewan gitu, takut, bukan takut sih, kayak kan suka kayak gigit-gigit gitu ya dok ya, kalau masih kecil gitu, kalau kata bahasa Sunda ocon. Oh iya. Ada ya suka kayak gitu, tapi pas lama-lama mungkin karena ngeliat anak aku sayang sama si AAB, jadi si AAB juga merangkul. Cuma gini, emang kita itu sekeluarga karena emang pandemi gini ya dok ya, banyak di rumah, jadi kita ngisi masa pandemi ini sama main gadget kayak gitu. Jadi kan waktu pertanyaan ke dokter ya dok ya, ternyata dia kan emang terlalu dicuekin sama kita. Nah, pas kita rubah kebiasaan kita, jadi sebelum kita tidur tuh main dulu sama dia. Dan ternyata bukan sulap, bukan sihir, dok. Yeah. Memang ada perubahannya. Jadi setelah kita lebih memperhatikan dia, nggak terlalu ke gadget, dia juga jadi nggak pernah gigit lagi. Jadi lebih ke jilat, lebih ke meluk-meluk gitu dok, mijitin, ya, lebih deket-deketnya. Karena mungkin maksudnya ya itu mungkin saya share yang itu ya, pertanyaannya dia merasa dicuekin ya. Karena ada anak laki-lakinya yang namanya Arana itu iseng ya. Iya. Ternyata setelah melakukan perubahan sikap terhadap ownernya bahwa tidak semua berkonsentrasi di gadget, ternyata akhirnya keisengannya diubah dengan penuh kasih sayang, menjilat ya sekarang ya. Kalau yang tadinya nindih-nindih muka gitu ya, jadi akhirnya mungkin lebih ke jilat, peluk gitu, jadi dipijitin. Mungkin memang perubahannya langsung signifikan pada saat habis saya ngasih hasilnya ke Pak Andi suaminya, atau gimana ya? Jadi kita biasain dulu dok, kalau langsung sih enggak ya dok ya, ke 3 hari, 5 hari, mulai ke sini-sini jadi kebiasaan gitu dok. Karena kita juga kan pelan-pelan ya dok ya membiasakannya. Jadi kayak ke aku aja dok, pertama dia lihat aku, dia lari. Dia takut. Tapi pas kesini, aku nyoba lebih mendekatkan diri sama dia. Kan aku juga sekarang udah nggak terlalu takut ya dok ya. Udah bisa ngelawan fobia aku lah dok. Nah pas aku lebih mendekatkan diri ke dia, tapi dia juga jadi ke aku juga sama gelendotan kayak gitu, mau megang aku, nggak kayak nyakar atau mau ngigit, nggak kayak gitu, nggak kabur lagi kalau ketemu sama aku. Berarti memang si anak ini emang bener-bener pengen diperhatiin banget ya. Karena selama ini kan merasa dicuekin, terus namanya jadi kok namanya nama anak perempuan, emang aku sedotan, emang aku dot botol gitu ya. Aku tuh ya dot, saya tuh dikasih gambaran benar, dikasih gambaran dot. Saya pikir tuh dot bayi, emang ada bayi di rumah, emang dia ngedot, karena kan saya kan nggak mungkin ya, karena kan waktu kalau menurut suami ibu kan sudah diadopsi umur 3 bulan apa 2 bulan, kan nggak mungkin ngedot kan sebenarnya. Tapi kenapa dia gambaran itu, terus minta diganti nama, pas minta dipanggil AA Ben itu, nah itu muncul bayangan anak laki-laki, makanya saya nanya gitu loh, itu siapa sebenarnya? Ternyata mungkin anak laki-lakinya ya, namanya Rana. Jadi dia mungkin ingin aku kan anak laki-laki juga gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi tapi dok, yang pertama emang kalau yang dipanggil kan pertama cuek atau malah lari kemana gitu dok. Nah pas sekarang kita biasain dengan panggilan AA Ben Oslo kayak gitu, dia kalau dipanggil Aben sini, tapi dia langsung emang bener pergi nyamperin gitu, pengen digendong, gelendotan ke kaki. Tapi memang benar ya. Nama itu memang kadang-kadang pilihan dari pet kita ya. Kita sih pingin pakai nama yang maunya kita, tapi ternyata di sini kita bisa belajar sebagai seorang owner bahwa nama itu
bukan maunya owner saja, tapi harus dikompromi ya dengan si petnya. Dia mau namanya tuh siapa? Karena dipanggil nama yang kita mau, ternyata nggak mau mendekat, bukan karena dia tuli loh ya, bukan karena tuli, tapi karena dia tidak suka dengan namanya waktu dipanggil. Padahal sebenarnya manggilnya Doci nggak ada dot ya, tapi mungkin kan beda ya antara manusia dengan hewan ya. Mungkin pendengarannya agak yang daya tangkapnya dia pikir kok kayak sedotan dan saya bukan perempuan gitu loh. Dan setelah dikasih tahu bahwa dia tidak dicuekin, setelah dia apa yang dia mau kasih namanya diganti, ternyata dia juga membaik ya. Jadi sama anaknya digigit, apalagi kalau baru keluar tumbuh gitu kan sakit banget ya. Lumayan tuh digigit juga. Mungkin di sini sebenarnya. Iya, tapi dok emang emang kebenaran, nggak tahu emang apa takdir juga ya dok ya. Dan padahal nama AA Ben itu nama panggilan anak aku yang cowok waktu kecil. Nah itu emang panggilan kesayangan omnya. Makanya aku sampai kok aku bilang sampai bisa kayak gini, nggak mau pilih nama lain gitu. Emang iya dok. Jadi anak aku yang cowok itu panggilan kesayangan lagi kecil, dari kecilnya itu Ben Koso. Iya. Nah sekarang dia malah kita namain jadi Ben Oslo. Jadi nama kecil anak aku gitu dok. Oh, berarti waktu dia membayangkan sosok laki-laki itu, mungkin laki-laki kecil itu, mungkin dia nggak tahu ya preferensi antara ayahnya sama bapaknya itu mungkin ketangkap sama si Ben. Oh, saya pingin ini untuk diingatkan bahwa saya juga anak laki-laki kecil karena panggilan si AA Rananya waktu kecil ya. Nah itu amazingnya Pet. Kita tidak bisa menduga bahwa padahal anak ini baru datang ke rumah kan, nggak mungkin dong ceritanya bahwa ada nama kecil kesayangan, panggilan kesayangan dari AA Rana itu adalah AA Ben ya. Nah inilah keajaiban ya, yang sebenarnya kita juga amazing juga sih. Waktu dia nanya Ben, saya sampai nanya berulang kali, yakin mau kasih nama Ben? Benar, pakai nama Ben aja. Saya lebih senang, tapi saya tidak menyangka setelah dikonfirm ternyata AA Ben itu adalah nama panggilan AA Rananya waktu kecil. Iya, anak kecil. Mak aku juga dok, pas suami aku pas udah kon sama dokter ya, Bun ini gimana? Kok bisa? Emang iya? Aku sampai nggak percaya gitu dok. Cuma pas kesini, loh kok iya juga ya? Aku sampai jitak-jitakin si Ben. Kamu kenapa nggak bilang dari awal aja? Jadi kan bunda nggak usah mikirin kamu itu tuli gitu loh. Kita udah mikirnya tuh. Nah ini dia AA Ben. Halo AA Ben. Ganteng ya sekarang ya kan, aku cowok ya. Aku kan maco. Ganteng banget. Maco aku AA Ben. Jadi dok emang kenapa dia mengeluhkan tentang dot-dot itu? Aku kan emang orangnya ini banget dok. Jadi aku emang manggil dia bukan Doci dulu. Dot-dot Markodot dulu. Oh. Pantesan dia selalu bilang apa saya salah dengar. Emang ini kesalahan emaknya gitu. Oh bener, berarti apa yang pertama kali ditangkap dia pingin deket sama emaknya tapi emaknya fobia, terus emaknya godain pakai nama dot Markodot. Jadi pantesan yang makanya itu jadi emang dot aku sedotan botol. Oh kejawab ya berarti ya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dari owner itu akan diserap oleh pet kita. Ya, kita. Sehingga dia mengena nih ke alam bawah sadarnya dia. Jadi dia sebenarnya tidak suka, makanya kompensasinya adalah kalau dipanggil bodo amat. Ya. Iya, makanya emang ada perubahan banget. Aku panggil Dot, dia lihat Din sekarang gelendotan. Biasanya dok, kalau sama aku diginin dia kabur, dia takut. Mungkin karena panggilannya yang selalu mencekam gitu ya dok ya. Ya habis ngatain Dot Markodot, jadinya ini nggak mau. Sekarang udah jadi AA ya. Udah pintar sekarang dok, aku tuh. Oh iya dong. Nah inilah perubahan-perubahan yang penting. Kadang-kadang kita harus menjembatani komunikasi antara kita co-parent dengan anabul kita ya. Sehingga kedepannya mudah-mudahan baik co-parentnya maupun anabulnya akan menjadi lebih baik sebenarnya. Mungkin ini aja. Ada yang mau disampaikan lagi nih Bu Nita? Tapi jangan katain Markodot lagi ya. Enggak dok. Mungkin untuk sekarang kita masih mau ngebiasain dulu ya dok. Nanti kalau misalkan ada ini lagi
bisa lah, saya bisa konsul lagi dok sama dokter. Boleh. Makasih loh dok, nih, ini benar-benar dokter tuh penyelamat kita. Sampai aku tadi negatif thinking, dia tuh kirain tuli. Tapi ini sekarang digendong-gendong kayak gini tuh nggak apa-apa? Nggak apa-apa, lihat dia diem. Dia mau, pertama kalau dulu kan emang dia kabur. Nggak betah gitu kalau di pangkuan aku. Kalau sekarang tuh aku iniin, peluk-peluk nggak apa-apa. Tapi inget loh, jangan dikata-katain lagi ya. Kan ini loh, satu lagi yang mau saya sampaikan bahwa pet juga sama seperti kita manusia sebenarnya punya perasaan. Jadi kadang-kadang kalau dikatain, dia juga bisa tersinggung. Cara tersinggungnya mungkin ya tadi, kalau kita deketin, dia menjauh, nyakar, gigit, atau bodo amat. Gitu loh. Nanti kompensasinya ke hal yang lain. Sebenarnya mungkin ya, yang kalau kita tarik benang merahnya, si AA Ben ini kenapa gigitin AA Rananya, abangnya, AA-nya? Mungkin dia juga pengen ngasih tahu bahwa aku tuh juga laki-laki gitu loh. Pingin menyampaikan, aku juga pingin seperti AA saya diperlakukannya. Cuma karena hewan kan nggak bisa ngomong ya. Jadi memang kadang kita harus belajar tingkah laku atau perilaku yang dilakukan oleh pet kita. Cuma yang amazingnya dari Ben adalah nama kecil dari AA Rana ya. Nah itu yang dan sama ini panggilan kok si bapaknya tadi suaminya nggak ngomong loh kalau misalnya ibu itu ngatain dot Marco dot sama si Ben. Itu asik, emang panggilan aku banget itu dong. Ternyata dia nggak, pantesan makanya dia nggak seneng. Makanya kalau begitu deket langsung kabur. Ntar gue dikatain lagi deh, gitu ya. Oh, mungkin ini ya. Makanya kita memang harus melakukan kata-kata yang positif ya. Kalau dot Marco dot tuh kayak orang itu menghina kali ya, buat Doji kan menghina. Nah, karena sifatnya Ben itu kan sensitif. Nah, sifat sensitif ini saya nggak tahu nih, meniru bapaknya, ibunya, atau AA-nya, atau siapa ini anak perempuannya. Nah, sifat dia itu lebih condong banget ke bapaknya, banget. Pokoknya sifat-sifatnya kayak dia sensitif, kayak gitu bapaknya banget. Terus kalau misalnya waktu minggu kemarin, bapaknya lagi tidur, sama dia dijagain, ada adeknya, anak aku yang cewek, ngegangguin. Dia marah dong, mau nyakar. Oh ya? Tapi nggak boleh mengganggu orang dia sayang. Wow, berarti si AA ini jadi bodyguard ayahnya dong? Sampai segitunya ya? Ember. Iya. Hebat juga ya. Sebenarnya memang kadang keunikan-keunikan seekor kucing itu memang perlu banyak yang harus kita pelajarin atau kita gali. Karena seperti tadi dia ngerasa dikatain dot jadi menjauh dari emaknya. Padahal emaknya maksudnya sayang ya, bercanda doang. Tapi dalam hati kita pikir tuli. Padahal sebenarnya dia nggak suka dengan namanya. Dikatain dot, daripada gue dikatain dot, mendingan gue ganti nama. Kalau Benny kan tetap dipanggilnya depannya Ben. Kalau Doci, dot. Nah mungkin itu yang ada di pikiran si AA Benny ya, AA Ben. Nah ditambah mungkin karena dia sensitif hatinya, mungkin perasa, melankolis, jadi kan aku laki-laki ya, kenapa sih aku dikatain begitu sama mamaku sendiri ya, sama ibuku sendiri. Nah karena saking mungkin ayahnya juga ngikutin sifatnya, makanya begitu ayahnya tidur, ya udahlah jadi bodyguard. Tapi amazing loh, kucing tuh jarang ada yang menjadi bodyguard ownernya. Kok ini bisa ya? Malah siapa yang dekat cakar ya? Ya makanya pokoknya dok ya, tiap ayahnya misalkan lagi kerja, dia kan kerja, ketik-ketik, ada yang gangguin, dia pasti marah. Asli dok, ini bukan sulap, bukan sihir. Wow. Jadi emang yang dia lindungi, tapi kalau ke aku dia nggak kayak gitu. Cuma kalau ke ayahnya sama ke AA-nya dia kayak gitu, dia melindungi banget. Entah karena emang satu spesies laki-laki. Iya dok ya, jangan dilindungi hanya laki aja. Karena memang Ben itu kalau laki-laki yang cewek itu karena merasa laki, mungkin betul juga sih, mungkin sesama spesiesnya bahasanya sama-sama laki-laki, jadi dia ingin melindungi ya. Jadi kalau ada perempuan yang mendekat, kalau ayahnya lagi kerja atau lagi tidur, pokoknya biar fokus gitu ya, fokus tidurnya, fokus bekerja, gitu, sehingga si AA Ben-nya benar-benar menjadi bodyguard banget ini kalau kayak gini. Tapi luar biasa.
luar biasa sekali. Mudah-mudahan sih nanti seterusnya akan membawa kebaikan ya. Mungkin pelan-pelan dia juga si Dozi bisa melindungi para wanitanya nih, para wanita yang di rumahnya ya. Ya, walaupun mungkin dia kecil-kecil tapi cabai rawit karena dia ingin dianggap sebagai laki-laki ya. Yang tapi dok ada dok keajaibannya nih. Emang takdir kita harus ketemu sama si Ben ya. Dalam tanggal lahirnya aja, si Ben itu satu zodiak sama persis sama ayahnya. Oh, dia ya? Lahir 3 Februari asli. Ayahnya kan 3 Februari. Dia juga pas kita adopsi emang lahirnya tanggal 3 Februari. Beda tahunnya aja dong. Oh, jodoh. Berarti ini benar-benar luar biasa yang jodoh ya. Sehingga begitu kita ubah nama, terus kita perilaku kita juga diubah, sikap kita diubah. Ternyata si Doci juga berubah. Jadi dia Jangan Doci dong, Aben. Oh, Aben. Ya, Aben. Maaf, Aben. Jadi Abennya itu benar-benar menjiplak sifat ayahnya ya, mungkin karena kebenaran juga tanggal lahirnya sama 3 Februari kan ini kita, dan yang pingin juga ayahnya juga, terus anak-anak mendukung walaupun istrinya fobia, tapi kan tetap ya akhirnya pelan-pelan diajarin, malah sekarang bisa mendekat, yang jangan dikatain aja ya. Dilupakan itu. Dilupakan itu. Jadi dan tidak akan sekarang sudah Ben yang maco. Ben yang maco. Jadi anak ketiga ya, anak ketiga. Kayaknya udah aja yang paling bungsu. Ya, anak bungsu, jadi anak bungsu. Gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan ke Bu Nita, pesan-pesan mungkin ada yang bisa selain tadi yang kita sharing ke teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan. Kayak tadi kan ada beberapa yang seharusnya ada tip yang kita sendiri yang harus berubah ya, sehingga kita juga akan berubah. Iya, tapi emang kita benar-benar kalau yang pertama kan emang aku sendiri ya dok ya, memperlakukan binatang itu nggak seperti aku memperlakukan anak aku sendiri. Cuma pas adanya kayak gini, jadi aku berpikir, oh berarti binatang juga sama kayak kita. Dia juga punya perasaan, dia juga punya rasa marah, dia juga punya rasa keki gitu loh dok. Ya, jadi iya, jadi aku benar-benar ngerasa ke si Ben juga sekarang, oh, dia bukan hewan aku, tapi dia anak aku. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya tip yang buat teman-teman yang mungkin nanti akan mendengarkan apa yang sudah kita obrolkan, nanti akan kita share ya, Bu Nita ya, boleh ya, saya minta. Iya. Karena ini adalah pelajaran yang paling penting, walaupun mereka hewan, sama dengan kita manusia, punya hati, punya perasaan, hanya saja tidak bisa diungkapkan dalam bentuk suara. Kalau manusia kan langsung protes, enggak, saya nggak mau ini ya, ibu saya nggak mau ini ya, ayah saya nggak mau ini. Nah, tapi kalau binatang caranya adalah seperti Ben, mungkin cuek aja, kalau deketin nyakar, hal-hal yang seperti ini yang harus kita sebagai manusia bisa lebih mengerti ya, bahwa kita memperlakukan hewan peliharaan kita juga seperti anak kita, gitu loh. Bukan mau menyamakan dalam bentuk seperti apa, tetapi kita memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, bahwa mereka tidak hanya sekedar pet, tapi juga bagian dari anggota keluarga. Mungkin itu kali ya yang saya sampaikan ke teman-teman yang lain, bahwa ternyata wow banget gitu loh kalau piaraan kita itu ada hal-hal yang di luar kita prediksi, seperti nama Ben ternyata panggilan anak laki-lakinya, ternyata Dot itu keluar Dot itu dari yang dikatain Dot Markodot. Nah, itu kan sebenarnya amazing sekali loh ya. Maksudnya kita nggak bisa duga gitu loh hal-hal yang seperti ini. Ternyata setelah diperlakukan, oh disamain, bukan hanya sekedar hewan, ternyata Ben bisa juga berubah sikapnya. Mungkin ini saja yang mungkin kita bisa bahas ya Bu Nita ya. Mungkin kita bisa bahas hal yang lain. Terima kasih atas waktunya ya, Bu Nita. Iya, makasih juga loh udah merubah keluarga kita menjadi lebih harmonis lagi dan tidak ada dusta di antara kita. Oke deh, kalau kayak gitu, makasih ya Bu Nita ya. Sampai ketemu nanti. Mudah-mudahan kalau bisa main ke Tasik atau Ibu main ke Cikarang. Ya harus dok main ke Tasik, dokter, nanti aku ini bakso dok di sini. Ya. Mungkin setelah pandemi kelar, jangan lupa kita tetap sehat, kita pasti menghadapi pandemi ini dengan baik. Mungkin kita akan segera melewati masa-masa susah di negara kita atau semua negara ini. Oke, terima kasih Bu Nita. Selamat siang. Iya dok, selamat siang.